yang mengajarkan Mugi untuk menjadi pro player genjot. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya L di Curhatan L bersama dengan Ya, sekarang kita mau ngebawain apa ini? Jadi sekarang ini L mau membawakan alur cerita dari satu anime yang benar-benar L suka banget. Ini beneran L suka banget dari pertama kali L melihat anime ini. Jadi langsung aja dimulai ya guys, check this out. Oh ya, sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan belnya ini. Cinta itu memang sulit dijelaskan. Cinta itu dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Tapi cinta itu pula dapat menghancurkan hidup kita dalam satu malam. Ayo, percaya nggak? Ya, langsung aja lanjut dengan kisahnya. Kisah ini dimulai dari sepasang anak SMA yang terlihat sangat serasi. Mereka bernama Yasuroka Hanabi dan Awaya Mugi. Mereka selalu aja kelihatan romantis dan hangat banget teman-teman. Pasti langsung baper deh kalau ngeliat mereka. Tapi ada sesuatu dari mereka. Apa itu? Jadi mereka itu memulai perjalanan cinta mereka itu yang awalnya itu sama-sama untuk mengobati rasa sakit hati karena cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Hanabi dulunya jatuh cinta pada Kanai Harumi, seorang guru muda yang sudah ia kenal dari kecil. Bahkan sang guru ini juga kenal dengan keluarga Hanabi. Hanabi dengan tingkahnya yang selalu polos itu selalu suka bermanja-manja dengan Narumi. Di sisi lain, Mugi jatuh cinta dengan guru les privatnya Minagawa Akane. Akane ini mengajarkan Mugi dengan urusan genjot-genjot. Nah, Akane ini pun juga mampu memanipulasi perasaan Mugi yang awalnya dingin sampai dia begitu jatuh cinta dan ketagihan genjot-genjot dengan Akane. Namun memang Akane tidak menyimpan perasaan apapun kepada Mugi, hanya sebagai teman genjot-genjot. Iya, teman gitu. Ya iya, kamu seneng nih nyari teman-teman. Hanabi yang baru saja kehilangan orang yang ia cintai. Ia berasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Ia berasa sangat tidak berharga. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya berasa lebih baik adalah dengan gejot-menggejot. Oh, bukan ding, sentuhan. Bukan dong. Ya bukan. Mugi pun tidak jauh beda dengan Hanabi. Obsesinya kepada Akane membuat ia hancur dan kehilangan jati diri. Akhirnya, keduanya bertemu dan sepakat untuk menjalani cinta palsu. Peraturannya dilarang untuk jatuh cinta satu sama lain, tetapi mereka akan menjalani kehidupan kejut-mengejut layaknya sepasang kekasih. Ini anime gak bener nih, masa genjot-genjot mulu. Iya, gimana ya? Maksudnya, kalau aku berkomentar sih, sedikit intermezzo ya guys. Sekarang gini, saat kita patah hati kan kita pasti ngerasa kesepian banget. Jadi pertanyaannya tuh apakah genjot itu tuh bisa mengobati rasa kesepian dan kehilangan? Ya, bisa. Ada orang tertentu yang membuat kita merasa seperti sampah. Bisa. Yang kalau udah selesai, ya tinggal berjalan. Oh, iya. Nah teman-teman, kalau kalian itu tipe yang udahlah bodo amat dengan perasaan yang penting genjot, langsung komen ya. Ikut tim yang genjot atau tim yang perasaan lebih lontarin hashtag genjot #1. Oke, lanjut. Sepertinya hubungan Hanabi dan Mugi tidak berjalan mulus seperti paha cici-cici di glodok. Hanabi harus berhadapan dengan fans Mugi yang namanya Noriko Komomebata. Bagi Noriko, Mugi adalah pangeran impiannya. Tapi itu masih bukan apa-apa. Sanae, teman dekat Hanabi, juga cemburu akan hubungan mereka. Sanae yang sebetulnya menyimpan rasa kepada Hanabi, sepertinya tidak terima kalau Hanabi mencari kehangatan dari Mugi. Ia pun menunjukkan kalau dia bisa memberikan kehangatan dan kepuasan yang dibutuhkan Hanabi. Sampai suatu hari, iya doang, kamu taunya genjot doang. Sampai suatu hari, sekolah mereka kedatangan guru musik baru. Ia adalah Akane Minagawa.
mantan guru les Mugi yang mengajarkan Mugi untuk menjadi pro player genjot. Penampilannya terlihat rapi dan lugu. Hanabi sama sekali tidak terfikirkan kalau dia adalah guru les Mugi. Tapi ternyata kehadiran Akane memang membuat hidup Hanabi berubah. Apalagi sejak kehadiran Akane, orang yang pernah disukai dan masih disukai Hanabi itu mengaku kalau dia itu sebetulnya menyimpan rasa cinta yang sangat dalam terhadap Akane. Bahkan, ia pun berniat untuk menikahi Akane. Saat mendengar hal itu, Hanabi semakin terpuruk, semakin pengen disentuh-sentuh dan digenjot-genjot. Nah, Dalam keterpurukannya, ia mencari kehangatan dari Sanae. Jadi awalnya dia cuma dapat kehangatan dari Mugi, tapi sekarang ditambah lagi dari Sanae. Jadi gini loh guys, dia mendapatkan kehangatan dari cowok, tapi dia juga butuh kehangatan dari cewek. Tapi ya karena Sanae masih menyimpan rasa cinta untuk Hanabi, jadi ya dia layanin aja, kan sama-sama enak, genjot-genjot. Nah, sama-sama enak. Di lain sisi, Moka, fans berat Mugi pun mencoba mengajak Mugi kencan. Dia sudah lama sekali memimpikan kencan dengan Mugi. Sayangnya walau ditawarin untuk mengejot pun, Muginya emang gak tertarik. Hanabi dan Mugi sepakat. Setelah menyelesaikan PR musim panas mereka akan menyatakan perasaan mereka kepada orang yang sangat-sangat mereka cintai, yaitu sang guru les dan Narumi. Kok Narumi? Naruto? Siapa namanya? Oke, lanjut. Hanabi akan menyatakan perasaan cintanya kepada Narumi dan Mugi akan menyatakan perasaan cintanya kepada Kane. Dan mereka sepakat setelah menyatakan perasaan, mereka berdua akan bertemu lagi. Tapi kenyataannya, di waktu yang sudah ditentukan, Mugi tidak pernah muncul lagi. Hanabi kembali mencari Sanae, setelah sebelumnya ia menolak cinta Sanae. Saat mereka bertemu, mereka kembali mengungkapkan isi hati masing-masing, kembali membicarakan masalah yang membuat sakit hati, dan sebelum mereka berpisah, mereka makan rujak bibir. Rujak bibir. Untuk yang terakhir kalinya, dan mereka berjanji kalau suatu hari nanti mereka akan kembali berteman. Hanabi memutuskan untuk jaga jarak dengan Sanae agar Sanae boleh menemukan pandemi. Enggak, agar Sanae boleh menemukan cinta sejatinya, biar dia move on. Karena mungkin Hanabi nyadar guys, kalau dia itu bukan tertarik sama Ciwi. Akane dan Narumi sedang berlibur. Mereka berhubungan genjot-mengenjot, dan disitulah Narumi melamar Akane untuk menjadi istrinya. Lah terus yang genjot-mengenjot yang kemarin gimana dong? Nggak tahu. Padahal sebelumnya Akane ini udah sering genjot-mengenjot loh sama Mugi. Tapi ya entah kenapa ini mungkin Narumi keenakan lo langsung diajak jadi istri. Nah, kalau kalian jangan kayak gitu ya. Kalian harus bertanggung jawab sebagai cowok. Masa habis genjot terus ditinggal? Setelah Akane kembali, Mugi mengajak Akane untuk berkencan pertama dan yang terakhir. Ia pun menyatakan perasaannya kepada Akane. Tapi sepertinya tekad Akane sudah mantap untuk menikahi Narumi. Kisah ini berakhir dengan Hanabi dan Mugi yang kembali bertemu setelah liburan musim panas. Mereka kembali menyatakan isi hati mereka. Pengalaman yang sudah mereka lewati bersama menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tapi walaupun saat mereka bertemu guys dan ngobrol, mereka kayak ada chemistry gitu, tapi tetap aja Hanabi memutuskan untuk mengakhiri cinta palsu ini dan memulai hidup yang baru. Berharap ia pun akan secepatnya bertemu dengan orang-orang yang betul-betul mencintainya. Karena dia tahu dalam hati Mugi sebetulnya masih gak bisa move on dari Akane guys, jadi dia gak mau sama Mugi. Udah kenapa? Dia ngapain sama orang yang hatinya ada cewek lain? Semester baru dimulai. Hanabi dan Mugi kayaknya nggak lulus-lulus, makanya dia semester baru terus kayaknya. Salah. Hanabi kembali bertemu dengan Mugi, teman sekelasnya. Tetapi saat itu mereka saling cuek dan sibuk dengan teman-teman baru mereka. Kok bisa gitu ya? Iya, seperti nggak kenal. Kalau aku nggak bisa, aku pasti awkward malah. Kalau ketemu tapi musuh guys, gitu. bayangin aja itu. Iyo, bayangin aja dia tuh udah genjot loh. Terus yang kalau pas ketemu gitu bahkan nyapa aja enggak, cuma bertatap mata terus langsung kayak ya udah, so what, bodo amat.
Kok bisa ya? Pelan-pelan. Apa kalian tipe yang bisa kayak gitu atau kalian pasti bakal nyapa? Enggak-enggaknya nyapa. Walaupun mungkin kalian udah nggak bersama orang yang dulunya genjot-mengenjot. Nah, Oke nggak guys, tahu nih. segitu aja. Bagaimana menurut kalian? Apakah sering berbagi kehangatan seharusnya dapat membuat rasa cinta itu tumbuh atau sebaliknya? Berbagi kehangatan dengan orang yang tidak kita cintai ya, pokoknya nggak akan pernah ada rasa cinta yang tumbuh. Langsung aja di share di komen guys. Jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe dan belnya.